Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Jadi di postingan komunitas sebelumnya kan kalian banyak yang minta dibahas mengenai kasus pengerepean yang dialami oleh Shirori yang dilakukan oleh dua petualang bejat. Lagian kenapa sih kalian nggak terima aja kalau Shirori emang kena grepes sama om-om petualang? Slow guys, bakalan gue ceritakan sedetail-detailnya mengenai kejadian itu dan memang dari dulu belum pernah gue bahas. Tapi ya masa kita cuma bahas kasus pengerepean Shirori, jadi sekalian aja mari kita bahas mengenai kondisi Shirori yang baru saja menjadi dewa saat itu. Ini sepenuhnya adalah cerita yang ada di light novel, karena kalau di web novelnya Shirori nggak kehilangan semua kekuatannya saat baru saja menjadi dewa. Tapi kalau di light novelnya, Shirori benar-benar kehilangan semua statnya dan butuh proses 2 tahun lebih untuk belajar menggunakan kekuatan dewanya. Jadi setelah Shirori berada di dalam telur lagi selama 40 hari, kan dia akhirnya terakhir kembali menjadi dewa dengan wujud manusianya. Atau tepatnya setelah Shirori melahap inti senjata kuno G-Flat. Nah, karena saat itu dirinya sudah mencapai pendewaan, otomatis kekuatannya juga sudah melampaui sistem dunia dan semua statnya juga hilang. Karena selama ini Shirori selalu mengandalkan kemampuan yang sudah disediakan oleh sistem atau berjalan otomatis sesuai keinginan penggunanya. Jadi tubuh Shirori tidak tahu cara untuk bisa mengeluarkan energi dewanya atau mewujudkan kekuatan dia menjadi sebuah kemampuan atau skill. Kalau sebelumnya kan berjalan otomatis melalui bantuan sistem, nah saat itu dia harus mengeluarkannya secara manual. Sama saja dengan menciptakan sistem dia sendiri. Bahkan menurut Gulie, butuh waktu 100 tahun bagi dewa yang baru saja terlahir untuk bisa menggunakan kekuatan dewanya. Shirori benar-benar menjadi beban saat itu dan tubuhnya juga sangat lemah, bahkan untuk berjalan beberapa meter aja dia hampir pingsan. Tapi untungnya ada Ariel, Sophia, Mera, dan 4 boneka Taratek yang sangat baik pada Shirori. Waktu itu mereka masih di tengah perjalanan ke wilayah iblis dan terus melakukan perjalanan sampai akhirnya mereka sampai di kota dekat wilayah pegunungan mistik. Wilayah farming terbesar kedua setelah labirin Elro, dan juga tempat yang sangat mengerikan. Tapi untuk bisa sampai ke wilayah iblis harus melewati pegunungan mistik. Ya mereka tidak mau meminta bantuan Gulie untuk langsung teleport ke wilayah iblis guys. Dan seperti biasa mereka akan menginap sebentar di kota yang mereka lewati sambil mengistirahatkan diri. Karena kota itu dekat dengan pegunungan mistik, pastinya banyak petualang yang juga tinggal sementara di kota itu. Dan disitulah kasus pengerepean terjadi. Kebetulan saat itu, kabar mengenai Oni yang sedang mengamuk dan membantai siapapun yang melewati pegunungan mistik sedang panas-panasnya. Dan otomatis makin banyak petualang datang ke kota itu untuk bekerja sama mengalahkan Oni itu. Ya Urat saat itu kerjanya cuma ngamuk dan ngamuk sampai menimbulkan kepanikan di mana-mana. Otomatis semua penginapan di kota itu juga rame. Dan biasanya kalau di sebuah penginapan kan ada tempat makan sekaligus tempat mabuk para petualang yang ada di situ. Penginapan yang ditinggali oleh Shirori saat itu berlantai 3 dan di lantai pertama lah tempat untuk makan mereka. Biasanya si Shirori akan menunggu tidak ada orang dulu baru dia makan. Sambil ditemani oleh salah satu boneka Taratek, Ael, Sael, Viel, atau Riel. Tapi saat itu Shirori udah lapar banget dan kebetulan hanya ada Sael di penginapan. Karena Sophia selalu sibuk berlatih dengan yang lainnya dan Ariel sedang mencari informasi mengenai Urat. Jadi Shirori memutuskan untuk turun ke tempat makan sambil ditemani oleh Sael. Shirori juga mengenakan jubah yang cukup rapat agar tubuh dan wajahnya tidak terlalu mencolok. Dia sadar kalau memiliki tubuh yang sangat seksi dan wajah yang cantik dan seringkali menarik perhatian para pria, termasuk kalian. Nah, setelah sampai di tempat makan, ternyata ada beberapa petualang yang sedang mabuk dan kebetulan ada 2 orang yang duduknya di sebelah pintu masuk. Tadinya Shirori ingin pergi lagi, tapi berhubung dia sudah sangat lapar, jadi Shirori memutuskan untuk masuk sambil mengabaikan mereka. Tapi ternyata 2 petualang itu sengaja menyandung kaki Shirori sampai hampir terjatuh dan pura-pura menolong Shirori dengan menahan tubuhnya. Setelah itu mereka merangkul leher Shirori dengan santainya dan tiba-tiba Shirori merasakan kalau ada tangan yang meremas opainya. Tentu saja Shirori langsung mencari cara untuk lepas dari mereka, tapi apa daya tubuh Shirori sedang lemah-lemahnya untuk berjalan aja dia sudah kecapean. Lalu Sael yang melihat itu sudah hampir mengambil tindakan tapi dihentikan sementara oleh Shirori sambil berpikir apakah harus membunuh 2 petualang itu atau tidak. Masalahnya kalau Sael bertindak itu bakalan repot guys. Kemungkinan bukan hanya 2 petualang itu yang lenyap, tapi bisa-bisa tempat itu juga dihancurkan. Sael itu tidak bisa berpikir panjang seperti saudaranya yang lain. Pokoknya kalau ada yang mengaco ya bakalan dihancurkan sama dia.
Tapi tiba-tiba ibu pemilik rumah makan langsung memarahi dua petualang itu dan menyuruh mereka untuk meminta maaf pada Shirori. Dan mereka pun takut pada ibu-ibu galak itu yang juga sangat baik pada Shirori. Tapi tadi Shirori sempat akan melepaskan Sahel agar mereka mati, namun ibu pemilik rumah makan datang di waktu yang tepat. Sebenarnya kejadian pengerepeannya cuma sekilas doang guys, karena saat opai Shirori disentuh, Sahel dengan cepat langsung bereaksi. Tapi cuma dua pria kampret itu yang pernah menyentuh opai Shirori selama ini. Padahal Shirori udah mengenakan pakaian yang sangat rapat, tapi ternyata kecantikan dia memang tidak bisa ditutupi, kecuali dengan ilusi. Lalu bagaimana kabar dari dua petualang kampret itu saat ini? Sudah kena bantai sama berat yang sedang ngamuk guys. Jadi seperti itulah kasus pengerepean yang sempat dialami oleh Shirori. Jadinya saat ini Shirori selalu menggunakan ilusi pada tubuhnya. Orang lain hanya akan melihat putih pada Shirori, tidak bisa melihat kecantikan dan keseksiannya. Kecuali orang itu memiliki sihir yang tinggi atau Shirori sendiri yang menonaktifkan ilusinya. Shirori sebenarnya juga nggak terlalu marah sih, karena mereka juga sedang dalam keadaan mabuk. Tapi kalau saat itu dia udah bisa menggunakan kekuatannya, ya udah pasti mereka akan langsung jadi mayat. Kembali ke keadaan Shirori. Jadi semua statistik dan kemampuan yang selama ini didapatkannya dengan susah payah harus hilang semua setelah dia menjadi dewa. Tapi setelah dia menguasai kekuatan dewanya, Shirori menciptakan ulang kemampuan sebelumnya dengan versi yang lebih tinggi. Semua skill penguasa dia juga didapatkannya lagi karena dirinya sendiri bisa meretas sistem melalui tubuh Sariel. Walaupun semua skillnya tidak sebanyak dulu, tapi jelas tingkat kekuatan dan kemampuannya jauh lebih gila dari sebelumnya. Contohnya benang dia sebelumnya yang lumayan lemah terhadap elemen api, saat ini benang Shirori bahkan sudah disatukan dengan ruang itu sendiri. Jadi siapapun yang tidak punya kekuatan untuk menghancurkan ruang dimensi tidak akan mampu menghancurkan seutas benang milik Shirori. Atau sihir teleportasi yang dulu cuma bisa pergi ke tempat yang sudah pernah dia datangi, saat ini dia bisa pergi kemanapun, bahkan bolak-balik ke bumi. Dan masih banyak yang lainnya, nanti kita sambil rangkum light novelnya aja guys, atau lanjutan animenya yang udah selesai di episode 24. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya, salam guru guys.